Assalamualaikum semuanya. Halo untuk semuanya ya. Untuk sahabat Sinergi Disabilitas Indonesia, perkenalkan, saya RWK Dias. Hari ini saya akan berbagi pengalaman menjadi seorang tunanetra. Saya adalah disabilitas tunanetra. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Saya terdiri dari 2 saudara, yaitu saya adalah anak pertama. Saya mengalami tunanetra sejak umur 17 tahun di usia remaja. Saat itu saya masih sekolah SMK kelas 2. Awalnya saya itu terlahir dengan sempurna, dengan normal, namun ada kelainan sedikit dikarenakan ibu saya mengalami pecah ketuban. Waktu itu ibu saya mengalami pecah ketuban dikarenakan sudah lewat dari 9 bulan masa kehamilannya. Jadi waktu itu ibu saya mau menjalani operasi tapi gagal. Tapi gagal ya. Setelah itu mau nggak mau ya ibu saya harus melahirkan secara paksa tanpa operasi ya waktu itu. Saya lahir itu saya diperiksa oleh dokter, dinyatakan saya ini mengidap bulu koma. Bulu komanya itu dikarenakan yaitu tadi mengenai air tuba di dalam kandungan ibu seperti itu. Dengan berjalannya waktu, saya diminta oleh dokter, saya harus periksa dulu, setiap bulannya maupun setiap tahunnya, mulai dari usia bayi sampai saya usia 17 tahun. Setelah itu saya di usia 7 tahun, mata saya yang kanan itu mengalami berubah warna ya, bola mata saya berubah warna menjadi biru. Itu saya melihat mata saya yang kanan ini mulai kabur, tidak bisa melihat sama sekali, jadi hanya tinggal kiri aja. Jadi dulu saya melihatnya menggunakan pakai mata kiri mulai sejak usia 7 tahun. Setelah itu saya diperiksa lagi sama dokter. Saya diminta untuk menggunakan kacamata minus ya. Kebetulan waktu itu saya pakai minus 4 ya, min 4. Seperti itu. Min 4 mulai kelas 2 SD sampai kelas 6 SD baru saya mengganti kacamata menjadi minusnya menjadi 3,5. 3,5 waktu itu. Setelah saya sekolah SMK waktu kelas 2. Kelas 2 saya mau menjalani magang atau yang biasanya bahasa umumnya PKL ya. Seperti itu mata saya yang kiri itu mengalami penurunan penglihatannya. Jadi waktu itu saya itu sering jatuh, sering
nulisnya sering salah-salah. Dulu sempat ditegur saya sama guru saya, tadi dikira saya tuh mengalami sakit mata waktu itu. Padahal tidak, ternyata mata saya kelihatannya sudah mulai berkurang. Makanya itu dulu sempat saya hampir jatuh dari sepeda maupun motor waktu itu. Tapi alhamdulillah saya tidak karena apa-apa, tidak jatuhnya tidak di tengah jalan tapi di pinggir ya, seperti itu. Tapi untungnya aja saya tidak ngenain orang lain maupun korban yang lain, seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah saya di sana waktu itu saya tidak sendiri, saya dibantu oleh teman-teman, kadang diantar oleh teman-teman pulang, kadang dibarengin begitu. Nah setelah itu terus saya periksa mata lagi, ternyata mata saya itu kelihatannya terang kabur. Terus kata ibu saya dicoba untuk ganti kacamata lagi. Nah itu minusnya malah lebih tinggi lagi teman-teman, jadi -8. Nah setelah -8, setelah setelah baru sebulan mata saya sudah nggak bisa melihat sama sekali, jadi sudah total gitu. Waktu saya pulang dari magang itu mata saya sudah mulai total gitu, jadi saya sudah nggak bisa melihat sama sekali. Jadi waktu saya naikkan kelas 3 itu sudah total tidak bisa melihat sama sekali. Tapi alhamdulillah saya waktu itu masih bisa diberi kesempatan untuk lanjut sekolah. Awalnya tuh saya diminta oleh kepala sekolahnya, saya disuruh pindah di SLB, tapi di SLB menolak, soalnya masih belum ada siswa yang SMA, soalnya di sana masih muridnya masih SD semua yang untuk tunanetra. Nah waktu itu saya sempat juga pernah dites sama kepala sekolah di SLB. Nah kalau kita dibandingkan dengan anak-anak tunanetra yang di SLB, memang saya ilmunya itu lebih tinggi. Jadi memang kepala sekolah yang di SLB itu menolak saya untuk bersekolah di SLB, soalnya saya masih mampu. Saya dinyatakan masih mampu. Kalau mampu lebih baik disekolahkan di umum aja, biar lebih baik lagi, wawasannya lebih baik lagi begitu daripada di SLB kalau memang masih mampu begitu. Memang akhirnya kepala sekolah di SLB itu bikin laporan ke kepala sekolah saya di SMK. Akhirnya alhamdulillah kepala sekolah saya tuh mau menerima saya sekolah lagi. Akhirnya saya bisa berkumpul lagi dengan teman-teman saya, jadi saya tidak jadi dipindahkan ke sekolah SLB. Nah di situ saya belajar sambil didampingi oleh teman-teman, dibantu oleh teman-teman, dibacain bukunya, sama dibuat file atau dokumen ya, atau TST ya, biasanya jemput sekarang TST ya begitu. Jadikan file, terus nanti saya belajarnya menggunakan laptop waktu itu. Jadi alhamdulillah akhirnya saya bisa bersekolah sampai lulus. Nah, itulah perjuangan saya dari lahir sampai mengalami tunanetra. Untuk pesan-pesannya ya, walaupun kita mengalami musibah apapun pada diri kita sendiri, kita jangan merasa mengeluh atau marah dengan Allah ya. Lebih baik kita belajar menerima apa adanya, karena terbatasan itu bukanlah suatu hal yang istilahnya tidak bisa digunakan apa-apa, tapi kenyataannya masih bisa. Selama kita masih mampu, saya yakin saya pasti bisa menghadapi semua apa yang kita jalani. Kalau kita berani menjalani kehidupan
apa yang sudah terjadi, kalau kita mau menerima, insya Allah pasti ada jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Yang penting kita jangan pernah takut untuk mencobanya. Kalau takut mencobanya, kapan kita bangkit? Kalau kita berani mencobanya, insya Allah kita pasti akan menjadi orang yang berguna dan sukses dan membahagiakan orang tua dan keluarga, sahabat, dan teman-teman semuanya. Itulah pesan-pesan dan saya, teman-teman ya, jangan pernah takut. Ketika kita diberi cobaan seperti ini, yang penting kita tetap semangat, tetap menjalani hidup apa adanya, entah itu susah maupun bahagia, yang penting kita bersyukur, yang penting kita masih bisa diberi kesempatan untuk hidup. Oke teman-teman, saya yakin suatu saat nanti pasti ada yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tinggalkan masa lalu, mari kita fokuskan ke masa depan yang akan datang. Amin amin rabbal alamin. Sekian, itu saja mandatory hari ini untuk sinergi disabilitas Indonesia. Dengan saya RVK Dias mengucapkan terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk bercerita menjadi disabilitas tunanetra. Semoga bermanfaat, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Amin amin rabbal alamin. Sekian itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombol utama. Pratinjau kamera depan. Tombol utama. Pratinjau kamera depan. Tombol utama. Hentikan. Pratinjau. Hentikan.